Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani. Saya dari kelas PGMI 02 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2019. Video kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam Madrasah Ibtidaiyah atau PAI-MI. Pada video kali ini saya mengambil bab mengenai fikih kontemporer dan mengambil tema mengenai pengguguran janin atau yang biasa kita sebut dengan aborsi. Pada dasarnya hukum menggugurkan janin atau aborsi sendiri adalah haram, meskipun keharamannya itu mempunyai tingkatan-tingkatan sesuai dengan umur dari janin tersebut. Usia janin dalam 40 hari pertamanya itu tingkat keharamannya itu paling ringan. Diperbolehkan digugurkan, janin tersebut digugurkan apabila ada uzur yang muktabar atau yang akurat, dan apabila lebih dari maksudnya usia si janin ini lebih dari 40 hari, maka tingkat keharamannya itu semakin kuat. Tingkat keharamannya pun akan semakin lebih kuat dan semakin berlipat lagi apabila usia kehamilan telah memasuki usia yang ke 120 hari, karena pada usia inilah sesuai dengan yang diistilahkan dalam hadis bahwa di usia 120 hari ini telah memasuki dalam hal ini tidak diperbolehkan menggugurkannya kecuali dalam keadaan darurat tertentu, tentunya dengan syarat kedaruratan yang pasti, tidak hanya sebuah persangkaan. Nah, jika sudah pasti, maka menggugurkan janin atau aborsi diperbolehkan menurut pandangan-pandangan atau menurut ketentuan dari ahli fikih. Nah, tentunya syarat kedaruratan ini berdasarkan atau ada menurut dengan kadar kedaruratannya. Dari kedaruratan di sini yaitu apabila jika tetap mempertahankan janin tersebut bisa membahayakan nyawa dari si ibu. Nah, ini diperbolehkan untuk menggugurkan janin tersebut karena posisinya di sini yaitu ibu sebagai asal yaitu pokok, sedangkan bayinya itu mempunyai posisi sebagai fara atau cabang. Nah, tidak diperbolehkan mengorbankan si yang asal atau yang pokok demi kepentingan fara atau cabang tadi. Nah, tentunya kita juga lebih memikirkan sedikit banyak mudarat yang diambil dari keputusan tersebut. Tentunya ini juga itu sesuai dengan syarak, juga cocok dengan etika kedokteran dan undang-undang. Memang pada dasarnya banyak sekali ulama-ulama atau ahli fikih yang menentang hal ini. Ketentuan itu atau keputusan itu pun banyak para ulama dan ahli fikih yang tidak setuju, karena yang dinamakan menggugurkan janin atau aborsi ini merupakan termasuk dalam suatu kejahatan. Nah, pada dasarnya kita juga harus memikirkan banyak sedikit mudarat yang diambil dari keputusan tersebut. Berkaitan dengan pengguguran janin atau aborsi ini, tentunya dalam mengambil suatu keputusan kita harus memikirkan berapa usia dari si janin, apakah sebelum 40 hari atau lebih dari 40 hari atau sudah memasuki hari yang ke-120 yaitu tahap memasuki roh. Nah, kita harus memikirkan hal tersebut. Kemudian kita juga harus mengetahui kadar kedaruratannya sesuai dengan kadar kedaruratan itu sendiri. Jadi apabila si janin ini tidak dalam kondisi yang darurat, itu tentunya kita harus mempertahankan si janin tersebut. Dan kemudian kita juga memikirkan banyak sedikit mudarat dari pengguguran janin tersebut atau aborsi, apakah lebih baik ataukah lebih bagus digugurkan atau tidak. Tentunya kita juga harus lebih memberatkan untuk tidak
menggugurkan si janin tersebut. Hal itulah yang perlu kita pertimbangkan untuk berkaitan dengan pengguguran janin atau aborsi. Nah, demikianlah penyampaian materi saya, yaitu sesuai dengan tema, yaitu pengguguran janin atau aborsi. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.